Allah seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zulkifli SPD. Untuk itu kepada Ustaz dan Bapak bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, beserta jamaah Al-Hijrah, semoga di kesempatan yang baik ini kita kembali diberikan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu, saya paham bahwa masyarakat atau jamaah Al-Hijrah adalah jamaah pembelajar. Untuk itu, jamaah Al-Hijrah di kesempatan yang baik ini tidak bermaksud menggurui, apalagi menasihati. Paling tidak kita di kesempatan yang baik ini kita akan mengambil keberkahannya, keutamaan ta'lim, menuntut ilmu, dan insya Allah selama saudaraku, orang tuaku berada di masjid ini, dan insya Allah malaikat tidak akan pernah terputus doanya. Bagaimana jika malaikat yang mendoakan kita, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya itu malaikat yang mendoakan. Tetangga saja, sahabat kita saja yang mengatakan, Pak, Bu, kami doakan semoga sampean selamat, sukses, berhasil. Betapa bangganya kita, betapa bersyukurnya kita. Jamaah Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita duduk sejenak, mari kita hiasi batin kita, hati kita dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus banyak istighfar? Boleh jadi hingga detik ini, hingga kesempatan ini, masih banyak dosa dan kesalahan kita yang belum terampuni. Boleh jadi kita saat ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah tahu persis masih ada dosa dan kesalahan kita yang belum terampuni. Sementara saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita lebih awal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah tahu persis bekalnya sudah cukup, sehingga ia lebih awal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sendiri pun iri dengan keistimewaan ibadah-ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, malaikat sendiri iri. Sementara yang berada di dalam kubur, yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jutaan bahkan miliaran,
yang ingin melakukan hal yang serupa dengan kita. Akan tetapi sudah tidak ada lagi jalan untuk melakukan hal yang serupa dengan kita. Maka salah satunya adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang mendawamkan membaca sholawat minimal 10 kali sehari semalam ia baca, maka ketika nanti sakaratul maut akan diberikan kemudahan. Bahkan malaikat maut mengatakan kepada Rasulullah SAW, jika umatmu nanti ya Rasulullah rajin berselawat minimal 10 kali sehari semalam, maka akan saya cabut nyawanya, rohnya nanti akan berpisah antara roh dan jasadnya dengan selembut-lembutnya, sama seperti ketika mencabut nyawa para nabi dan rasul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa ibadah puasa kita, rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, baik yang sunnah maupun yang fardu, terus berjalan. Untuk itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang beriman, untuk protokol kesehatan dan protokol ketaatan sudah kita taati, patuhi. Untuk apa itu semua kita lakukan? Agar senantiasa diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan batinnya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah satu university yang ada di Amerika Serikat, bahwa ternyata manusia pada umumnya ada namanya self-talk, berbicara dengan diri sendiri, berangan-angan. Maka 77% itu ternyata isinya semuanya negatif, sementara hanya 23% itu hal yang positif. 14 abad yang silam, agama sudah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ternyata kita harus selalu berprasangka baik, berpositif thinking. Di satu sisi, di lain hal, ada juga penelitian yang menyatakan di dalam sebuah artikel 90% penyakit itu datang disebabkan karena pikiran, sementara 10% penyakit itu datang hinggap di tubuh kita hanya sekitar 10%. Kita lihat saja orang gila yang hilang akal, tidurnya sembarangan, makannya pun sembarangan, akan tetapi jarang kita dengar ada orang gila yang sakit atau terkena virus corona. Karena ternyata 99% penyakit itu datang disebabkan oleh pikiran kita. Maka itulah sebabnya kita harus senantiasa berprasangka baik kepada diri sendiri, yang konsepnya adalah self-talk, kemudian berprasangka baik kepada manusia, dan yang ketiga adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hubungkan dari aspek ibadah dengan aspek kesehatan. Kalau saya di kampus seringkali diminta untuk mengajarkan beberapa mata kuliah. Contohnya, saya diminta untuk mengajarkan ada namanya mata kuliah kesehatan dan gizi. Padahal sesungguhnya ini bukan jurusan saya, tapi karena tidak ada yang mengajarkannya, maka saya diminta. Katanya, Ustadz, bisakah mengajarkan mata kuliah kesehatan dan gizi? Saya bisa, saya katakan, insya Allah bisa. Kok bisa, Ustadz? Padahal kan jurusannya pendidikan agama Islam. Saya bilang, SPDI itu adalah spesialis penyakit dalam dan influenza. Di satu sisi ada juga di kampus minta diajarkan keterampilan komputer. Pak, bisakah diajarkan keterampilan komputer? Saya katakan lagi, insya Allah bisa. Emangnya Bapak bisa? Saya bilang, insya Allah bisa. SPDI itu adalah sarjana pendidikan informatika. Begitu di kampus yang satunya lagi diminta, Pak, kebetulan tidak ada yang mengajarkan kewarganegaraan Pancasila. Emangnya Bapak bisa? Insya Allah bisa. Bapak kan SPDI? Iya, SPDI. SPDI itu sarjana pendidikan demokrasi Islam. Kok itu semuanya bisa dilakukan? Ya, itu namanya keberkahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dokter yang sebentar lagi dokter ini menyelesaikan sebuah karir akademiknya, karena profesor itu bukan gelar tapi jabatan akademik. Karena kalau kita ingin jadi profesor itu tidak ada jenjang pendidikannya. Pendidikan tinggi ini hanya sampai pada S3, S1, S2, S3, selebihnya S-teler. Beliau bertahun-tahun melakukan riset, melakukan penelitian, tapi ternyata tidak kunjung rampung tulisannya, artikel yang beliau tulis. Padahal ini, mohon maaf, mohon izin, adalah non-muslim. Singkat cerita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bertahun-tahun ia teliti karena jurusannya adalah spesialis saraf neurologi. Kalau bahasa di Bongkang ini mungkin Dokter Sufyan Hasdam. Beliau spesialis saraf. Kira-kira mirip dengan jurusannya mantan wali kota kita. Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyaknya sel saraf yang ada di dalam otak kita, bahkan jutaan jumlahnya, triliunan, itu ada di antara saraf kita yang tidak bisa dialiri oleh darah. Dari sekian miliar juta saraf, ternyata ada beberapa saraf yang ternyata hanya bisa dialiri darah ketika dalam posisi ruku dan sujud. Maka seorang dokter tadi ini, calon profesor ini, meneliti orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin sholat, yang rajin tahajud. Dari sekian sampel atau perwakilan yang ia teliti, responden, ternyata ia takjub.
Ia kagum. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia masuk Islam dan membuka sebuah praktek yang prakteknya itu disebut ia namakan sebagai terapi Islam. Terapis berdasarkan Islam. Betapa dahsyatnya. Ia membuktikan kehebatan, kedahsyatan ibadah. Mari kita lihat, ternyata di dalam ibadah sholat tidak hanya sekedar persoalan surga dan neraka semata. Akan tetapi justru ibadah sholat ini menuntun kita, mendidik kita untuk senantiasa disiplin. Ada protokol kesehatan yang senantiasa harus kita taati. Tidak hanya virus corona saja yang mendatangkan ketaatan protokol kesehatan. Akan tetapi justru 14 abad silam agama kita sudah mengajarkan konsep kebersihan. Bahkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Tapi ternyata justru orang-orang barat yang mengamalkannya. Contohnya saja di Singapura yang hanya sekian persen saja muslimnya ternyata begitu bersih. Sulit untuk menemukan sampah. Sementara di Indonesia sendiri tidak usah terlalu jauh. Saya seringkali di jalan masih ada petugas kebersihan sedang nyapu. Begitu berhenti di lampu merah, isap rokok, lalu dilempar di pinggir jalan. Kalau kita ingin berkunjung di pesantren-pesantren, mohon izin, mohon maaf, kadang-kadang justru di sana kita bisa menemukan sampah. Mohon maaf, mohon izin, karena saya juga sempat mengabdi di beberapa pesantren, di masjid juga demikian. Kadang-kadang ada beberapa masjid yang kamar kecilnya tidak bisa dimanfaatkan. Padahal konsep sederhananya sudah ditanamkan di dalam Islam. Mengapa kita ketika mau ibadah diawali dengan aspek taharah, bersuci? Karena ternyata Bapak Ibu, anggota tubuh yang setiap kali kita wudu, kita basuh, kita bersihkan, itu mendatangkan sekitar 40% virus, kotoran, kuman, 40%. Maka itulah sebabnya kita harus sucikan, harus kita bersihkan. Maka secara zohiriyah, ketika kita mencuci kedua tangan kita tidak hanya sekedar ingin melakukan ibadah, akan tetapi tanamkan di dalam hati kita bahwa ya Allah, saya ingin melakukan ibadah, maka bersihkanlah semua dosa-dosa yang pernah dipegang, difasilitasi oleh kedua tangan saya. Begitupun sebalik selanjutnya, ketika kita berkumur-kumur juga ucapkan ya Allah, bersihkanlah mulutku ini ya Allah atas segala dosa-dosa ucapan yang pernah saya ucapkan. Kalaupun ada kalimat ungkapan yang pernah menyinggung perasaan anak, istri, suami, tetangga, orang tua, bahkan meneteskan mata orang tua saya, orang tua kami, maka ampunilah ya Allah. Jadi itu bukan hanya membersihkan aspek zohiriyah, akan tetapi juga melibatkan aspek batinnya. Kemudian kita singkat-singkat saja. Berikutnya lagi, ibadah sholat yang kita lakukan Bapak Ibu adalah mendatangkan aspek keselarasan. Ada namanya kecerdasan
intellectual quotient, kemudian emotional quotient atau EQ, kemudian yang ketiga adalah ada namanya spiritual quotient. Ada salah satu buku yang saya tulis, Pendidikan Agama Islam, memadukan antara kecerdasan moralitas dan kecerdasan intelektualitas. Ternyata hikmahnya Bapak Ibu, ketika kita sujud, posisi sujud antara kepala dengan posisi hati yang tempatnya spiritualitas kita ternyata setara. Di satu sisi, Bapak Ibu, anggota tubuh yang paling kita hormati adalah kepala dan yang paling rendah adalah kaki. Tapi mengapa ketika kita sholat dalam posisi sujud, kepala dengan kaki ternyata posisinya sama? Kalau kita aktualisasikan nilai-nilai ini ke dalam konsep kepemimpinan, maka ternyata tidak ada di antara kita yang mulia, yang terhormat, yang paling tinggi posisinya. Ternyata posisi kita sama. Maka kalau konsep ini dibawa pada aspek nilai-nilai moralitas atau perilaku, bagaimana mungkin kita bisa menyombongkan diri kita? Fasilitas yang Allah berikan kepada kita yang begitu mulia, yang begitu tinggi posisinya, tapi ada saat-saatnya antara kepala dengan kaki posisinya sama, posisinya setara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masih banyak hal yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita bicarakan. Akan tetapi karena waktunya yang singkat, terima kasih, semoga memberikan manfaat kepada kita. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita tetap diberikan rahmat hidayah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muliqafi masidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim min sultanika. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesempatan kepada kami semuanya untuk memaksimalkan ibadah kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika selama ini kami lalaikan ibadah, maka tanamkanlah ketaatan kepada kami semuanya, ya Allah. Berikanlah kelezatan ibadah di dalam hati kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ilhamkanlah pengetahuan kepada kami semuanya, pengetahuan yang berkah, pengetahuan yang bermanfaat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sinarilah hati kami semuanya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyinari alam semesta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.